Bulan Januari mulai mendekati hari-hari terakhir. Itu artinya banjir menjadi ancaman yang tak terhindarkan, terutama bagi masyarakat ibu kota. Sepanjang hari kemarin, hujan deras tak berhenti melanda Jakarta dan sekitarnya, sehingga banjir terjadi di mana-mana. Banjir yang bertepatan dengan hari Jumat Kliwon kemarin membuat Jakarta seolah lumpuh karena nyaris semua jalanan tidak bisa dilewati. Tapi yang menyedihkan, banjir Jakarta masih akan terus terjadi sampai bulan Februari nanti. Sementara itu, banjir juga tetap berpotensi melanda Sumatera akibat penggundulan hutan yang sudah bertahun-tahun terjadi. Setelah banjir, bencana lanjutan yang sudah menjadi langganan adalah gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, hingga gelombang tsunami. Semua harus diwaspadai. Lalu bagaimana dengan kecelakaan darat, laut, dan udara? Lantas apa yang bisa dilakukan agar selamat dari semua ancaman bahaya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati. Merapat ke penghujung bulan Januari harus benar-benar berhati-hati. Karena banyak bencana yang berunsur air. Curah hujan sangat tinggi yang terjadi di kawasan Jabodetabek sepanjang hari kemarin membuat banjir tak terkendali. Tidak hanya wilayah langganan banjir, di sejumlah titik yang selalu aman dari terjangan banjir, tiba-tiba ikut tergenang. Situasi ibu kota Jakarta masih belum aman, bahkan hingga di bulan Februari nanti. Kondisi itu yang memaksa masyarakat harus lebih waspada, karena akan ada banjir kiriman yang datang tiba-tiba, bahkan tanpa didahului dengan hujan lebat. Tidak hanya Jakarta dan sekitarnya yang dikepung banjir, karena daerah-daerah lain mengalami hal serupa. Kondisi yang tidak menguntungkan juga terjadi di Sumatera, karena bencana banjir dan tanah longsor masih akan terus melanda Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Kondisi banjir bandang yang terjadi tahun lalu bakal terulang akibat penggundulan hutan dan pembalakan liar sudah terjadi. Bencana alam di tahun 2026 ini masih akan terjadi. Saya melihat di sini masih sekitar banjir bandang disertai dengan tanah longsor. Hal ini diakibatkan oleh adanya penggundulan hutan atau adanya alih fungsi lahan yang sebenarnya sudah terjadi cukup lama, akan tetapi hal ini dibiarkan dan terus-menerus terjadi sehingga hutan sudah tidak lagi bisa menyangga debit air dari atas, kemudian juga menyangga tanah agar tidak terjadi pergeseran. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir bandang disertai oleh tanah longsor. Saya melihat di sini di area Sumatera masih akan terjadi, kemudian di Pulau Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu juga saya melihat ada di area Kalimantan. Ini harus benar-benar diwaspadai. Reboisasi harus benar-benar dijalankan. Penanaman atau normalisasi hutan menjadi fungsinya awalnya ini harus benar-benar dipikirkan kembali oleh pemerintah. Karena jika tidak dan tidak dimulai dari sekarang, ini akan menjadi sangat terlambat. Setelah banjir, akan ada kemarau yang mengakibatkan potensi kebakaran membesar. Jakarta akan kembali menghadapi ancaman kebakaran, terutama di pemukiman padat yang rawan kebakaran. Lalu juga saya melihat adanya kebakaran yang terjadi di area pemukiman. Kebakaran ini diakibatkan adanya kelalaian dari salah satu warganya sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran yang cukup besar, dan saya melihat di sini akan ada juga korban jiwa yang
diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Memasuki triwulan pertama tahun 2026, hati-hati dengan gunung meletus. Karena mulai saat itu, sejumlah gunung berapi aktif akan mulai bergejolak. Dalam hitungan Master Black Jahit, gunung meletus akan dimulai dari Jawa Timur dengan ledakan Gunung Semeru. Meski tidak terlalu berbahaya, Gunung Kelut juga menunjukkan tanda-tanda erupsi. Setelah dari Jawa Timur, gunung meletus akan bergerak ke barat, sehingga beberapa gunung di Jawa Tengah mengalami erupsi. Seterusnya, gerakan gunung meletus mengarah ke barat bahkan menyeberang ke Sumatera. Saya juga masih melihat akan adanya erupsi Gunung Merapi, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, lalu juga ada di daerah NTT. Saya masih juga melihat di daerah Sulawesi, lalu juga ada di daerah Sumatera atau Marapi. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh penduduk yang ada di sekitar area Gunung Merapi tersebut. Apabila ada warning dari pemerintah dan statusnya berubah menjadi status yang tinggi, kalian harus benar-benar siap untuk mengungsi dan menyelamatkan keluarga. Peristiwa-peristiwa maut tidak hanya terjadi akibat gunung meletus, karena akan ada malapetaka yang ditimbulkan gelombang lautan. Paranormal Master Black Jahit mendapatkan gambaran bakal terjadinya kecelakaan laut akibat gelombang yang sangat tinggi. Kejadian memilukan ini disebabkan kapal yang memaksakan diri melaut padahal sudah ada peringatan cuaca buruk. Akibatnya, kapal gagal menguasai keseimbangan sehingga karam dihantam gelombang. Celakanya, kapal ini membawa banyak penumpang sehingga korban jiwa berjatuhan. Masih di lautan, kejadian yang tak kalah menggemparkan adalah kebakaran kapal yang sangat dahsyat. Untuk tahun 2026, saya juga masih melihat di moda transportasi laut akan terjadi kecelakaan kapal laut yang memakan korban jiwa. Saya melihat hal ini diakibatkan adanya cuaca yang sangat ekstrim, sehingga mengakibatkan gelombang yang sangat tinggi dan di dalam kapal laut tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya, sehingga kapal laut tersebut menjadi tidak seimbang, kemudian terbalik. Hal ini juga akan memakan korban jiwa yang tidak sedikit saya lihat. Selain daripada itu, saya juga masih melihat di moda transportasi laut akan ada lagi kapal laut yang terbakar. Hal ini juga akan mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit saya lihat. Oleh sebab itulah kita harus benar-benar memperhatikan kelayakan di dalam kapal laut tersebut yang akan beroperasi. Ini benar-benar harus diwaspadai dan harus diperhatikan agar hal ini tidak terjadi nanti. Tidak hanya petaka di lautan, dari daratan, kecelakaan juga tidak mungkin dihilangkan. Selain yang rutin terjadi di jalan tol, paranormal ini melihat akan ada kecelakaan kereta. Meski tidak ingin membocorkan kereta dengan tujuan mana, tapi kecelakaan ini termasuk tragis karena memakan banyak korban jiwa. Tanpa mengurangi rasa duka, semestinya peristiwa maut ini bisa dihindari karena tidak seharusnya pengendara lain menerobos palang pintu kereta. Korban terbanyak dari kecelakaan ini memang penumpang mobil yang melanggar aturan berhenti jika ada kereta lewat. Untuk tahun 2026, saya juga masih melihat akan adanya kecelakaan di moda transportasi kereta api. Hal ini diakibatkan adanya kelalaian dari pengguna jalan ketika rambu kereta api itu sudah berbunyi dan pelang kereta api itu sudah diturunkan. Kendaraan ini berusaha untuk menerobos. Hal ini tentu saja menyebabkan mobil tersebut terhenti ketika di tengah-tengah jalur kereta api tersebut, lalu terjadilah tabrakan di situ.
Saya melihat di sini akan ada korban jiwa dari kendaraan tersebut. Masih di jalur moda transportasi kereta api, saya juga masih melihat akan adanya kereta api yang keluar dari jalur rel kereta api tersebut. Hal ini tidak menyebabkan korban jiwa, akan tetapi ada beberapa orang yang mengalami luka-luka. Kemudian untuk moda transportasi jalan ataupun kendaraan, ini masih akan terjadi kecelakaan di jalur tol. Kecelakaan ini kecelakaan beruntun yang mengakibatkan adanya beberapa korban jiwa di situ. Saya melihat di sini diakibatkan adanya kondisi dari kendaraan tersebut yang tidak layak untuk jalan, sehingga mengakibatkan terjadilah kecelakaan beruntun yang akan memakan korban jiwa. Banjir besar masih menjadi momok menakutkan bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Hingga melewati bulan Februari nanti, banjir belum bisa diredakan akibat cuaca ekstrim yang berdampak pada curah hujan tinggi. Sementara itu banyak bencana lain yang juga akan terus berdatangan. Lalu, mungkinkah Gunung Krakatau meletus? Bagaimana dengan bencana akibat gempa bumi? Benarkah akan terjadi hantaman gelombang tsunami dahsyat? Menuju akhir bulan Januari juga banyak terjadi gempa bumi. Dan yang menakutkan, bukan gempa-gempa kecil, melainkan gempa dengan kekuatan sangat besar meski belum sampai kategori gempa megatrust. Kemudian, berbagai kebakaran mulai menimpa pemukiman penduduk. Sehingga setelah melewati bulan Januari, harus benar-benar waspada terhadap kebakaran. Selain melanda pemukiman padat penduduk, Nyai Dewi Rantian juga melihat akan terjadi kebakaran gedung tinggi serta kebakaran hutan yang tak mudah dicegah. Perlu diperhatikan, yang saya takutkan itu adalah gempa, karena ada pergesekan di bawah ya, di bumi ini takutnya akan ada gempa yang lumayan besar nanti terjadi untuk di Indonesia. Karena tahun ini adalah tahun yang kita hadapin ini adalah tahun kuda api. Setelah Sinja ya, setelah Imlek nanti kita akan memasuki adalah kuda api. Jadi energi api ini akan begitu besar. Di awal tahun, akhir tahun itu yang bisa lihat ada juga di banjir, setelah itu gempa bumi, ada kebakaran yang kayak di komplek, perkantoran ada juga yang terbakar, setelah itu ada hutan-hutan juga yang terbakar, setelah itu ada angin puting beliung, setelah itu di akhir ada di pertengahan tahun nanti ada yang saya lihat itu seperti gempa, setelah itu ada gunung juga yang meletus seperti itu. Berikutnya, bencana langganan yang harus dihadapi dengan langkah-langkah antisipasi adalah gunung meletus. Sebagai negara yang memiliki banyak gunung berapi, Indonesia mustahil terbebas dari bencana gunung meletus. Salah satu yang akan mengalami erupsi dalam waktu dekat adalah Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung Semeru di Jawa Timur juga masih dalam status belum aman. Pertanda meletus dahsyat juga dikirimkan oleh anak Gunung Krakatau di dasar Selat Sunda. Letusan Krakatau benar-benar menjadi ancaman mematikan karena biasanya akan diikuti oleh gelombang tsunami. Yang saya lihat sih, saya tuh Januari Februari ini saya takutin tuh ada hujan yang lumayan lebat untuk Jakarta juga, setelah itu untuk daerah Kalimantan yang saya lihat seperti itu. Untuk di Palu kayak di Sulawesi, setelah itu kayak Palu, yang saya takutin itu ada gempa. Nah ini ada gempa ini yang ditakutin tuh dahsyat gak sih ini? Yang saya lihat sih lumayan dahsyat ya. Dahsyatnya lumayan banget. Setelah itu perlu diperhatikan kayak air laut yang naik ke darat kayak untuk Jawa Tengah, Jakarta, seperti itu.
Gempanya itu megatrus bumi atau yang itu nggak bisa dibilang? Yang saya lihat sih, saya kurang paham ya. Tapi yang saya lihat ada akan terjadi gempa yang lumayan besar seperti itu. Memakan korban jiwa gitu. Ada yang memakan korban jiwa. Mungkin Khususnya yang saya ini? lihat mungkin di pertengahan tahun kayak gitu. Bersama alam yang belum sembuh dari sakit, tahun mulai memasuki shio kuda api pada bulan Februari nanti. Itu artinya kondisi yang sudah berat akibat banyak bencana akan semakin sulit dihadapi. Sebab, shio kuda api memang menjadi tantangan tersendiri, terutama untuk kaum sumbu pendek yang emosinya mudah meledak. Derap kuda yang kencang sesungguhnya menadakan semangat yang terpicu, tapi justru karena itu banyak juga bahaya yang menyertainya. Secara ekonomi akan membaik, namun demikian persaingan di bidang bisnis juga tidak terkendali. Kepada mereka yang sulit pegang uang, wajib ekstra hati-hati, karena tahun ini akan mudah sekali dipancing untuk berlaku konsumtif. Belajarlah berhemat agar tidak tersesat di tengah situasi yang berat. Shio kuda api ini, energi kuda itu sangat besar, energi api juga sangat besar. Jadi tahun 2026 ini akan banyak persaingan bisnis. Setelah itu emosi kita tidak stabil. Keuangan kalau dilihat dari semua orang, keuangan akan membaik, tetapi borosnya sangat luar biasa karena api. Jadi bagaimana caranya kita di tahun 2006 ini kita harus bisa menghargai uang. Mungkin alasannya kenapa? Apakah dengan perkara perekonomian yang memang akan untuk membaik atau semakin terpuruk? Oke, kalau untuk perekonomian ini jawaban saya sama aja ya, di tahun 2025 atau 2026 sama. Kenaikannya juga sangat kecil kayak gitu. Tapi perubahan untuk negara ada perubahan sedikit seperti itu. Lantas, apa yang bisa dilakukan agar tidak menjadi korban terjangan bencana alam? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Rangkaian bencana yang rutin menimpa Indonesia sudah bersiap mengguncang. Setelah banjir akibat curah hujan tinggi yang selalu terjadi di awal tahun, hati-hati dengan terjangan tanah longsor. Setelah itu, kepada masyarakat di pesisir, Nyai Dewi Rantian berpesan untuk waspada. Sebab tanda-tanda munculnya serbuan air laut sangat tinggi. Gelombang laut juga tidak ramah buat para nelayan, akibat musim yang terus mengalami pergolakan. Di akhir bulan Januari semua memang wajib menjaga diri sendiri, karena banyak bencana yang ukurannya sangat besar. Perlu diwaspadai sesis untuk orang yang di pesisir pantai, perlu berperhatikan takutnya air laut naik ke darat. Setelah itu orang di lereng-lereng gunung takutnya ada longsor. Setelah itu yang takut ada gunung berapi seperti itu. Saya sih berharap mereka berhati dan berdoa ya. Semua itu kan Tuhan yang menentukan. Ini hanya ramalan. Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam menghadapi berbagai bencana yang mengancam, selain berhati-hati. Kemudian berserah kepada Tuhan serta meminta perlindungan. Sebagai umat beragama, memperbanyak amal kebaikan adalah niscaya. Bersama itu, doa-doa tidak boleh putus di setiap beribadah. Kondisi alam yang tidak menentu, hanya bisa dicegah dalam memberi bencana besar oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga hanya kepada Tuhan kita memohon perlindungan. Yang minimnya kita bagaimana caranya? Kita harus banyak berdoa, meminta kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Tuhan supaya kita dijauhkan dari malapetaka, musibah, bencana dan pada kesial-sialan. Jadi kita harus meminta. Menjelang akhir bulan Januari, situasi alam memang sedang meriang. Cuaca ekstrim terjadi dengan curah hujan sangat tinggi. Dan Jakarta yang menjadi langganan banjir kembali dikepung air. Sejumlah wilayah di ibu kota dibuat lumpuh akibat genangan yang sulit dilewati oleh apapun. Sementara itu bencana lain masih menanti, sehingga banyak daerah yang harus terus bersiaga. Tapi mudah-mudahan tidak ada bencana yang kelewat membahayakan. Mari berdoa. Semoga amal perbuatan yang baik selama ini menjadi penolong di saat-saat hidup terasa berat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan
Pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini. Karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan was-was,